Halo, kita ketemu lagi di video interaksi manusia komputer. Kali ini kita akan membahas kembali ya sebetulnya 10 usability heuristic ya atau heuristic evaluation dari Nielsen. Di video sebelumnya kita sudah membahas secara umum ya konsep apa yang harus dilakukan dalam desain untuk user interface. Nah, kali ini kita akan melihat secara khusus kepada desain game. Jadi saya coba buat dua video ya dari 10 heuristic evaluation atau usability heuristic. Untuk video pertama ini kita akan bahas dari nomor 1 sampai dengan nomor 5 ya, mulai dari visibility of system status sampai dengan error prevention. Oke, kita mulai. Seperti yang sudah dibahas ya di kuliah, khususnya di kuliah materi evaluasi, termasuk juga di video yang khusus membahas mengenai heuristic evaluation. Jadi heuristic evaluation ini didefinisikan oleh Jacob Nielsen. Anda bisa mengunjungi websitenya di nngroup.com. 10 heuristic adalah prinsip yang mendasari pengalaman pengguna, di mana disebutkan kenapa usability heuristic atau heuristic evaluation ini cukup populer karena sangat simpel, sederhana, bukan hanya sebagai evaluasi tapi juga sebagai patokan dalam desain user interface. Jadi meskipun biasanya dibahas dalam konteks antar muka, user interface digital, ya kalau di kuliah biasanya saya memberikan contoh dalam bentuk desain web atau mungkin desain aplikasi tertentu. Heuristic ini juga ternyata relevan untuk semua aspek dalam desain interaksi, termasuk game. Ya, jadi di video ini kita akan mencoba membahas game-game populer dari aspek desain yang ternyata ini memenuhi syarat dari usability heuristic. Baik, kita mulai. Yang pertama tentu saja adalah visibility of status system atau visibilitas dari status system. Jadi desain ini harus selalu memberitahu pengguna tentang apa yang sedang terjadi melalui umpan balik atau feedback. Feedback ini penting ya dalam desain. Kenapa misalkan dalam kuliah kita membahas mengenai message, mengenai notifikasi ya, yang sesuai dalam waktu yang wajar. Umpan balik feedback ini harus akurat sesuai dengan pola interaksi di dalam game yang memang cukup kompleks. Contoh misalkan, bagaimana sebuah game itu bisa meminimalisir kemungkinan pemain tersesat. Betul bahwa game itu ada istilahnya hard fun ya. Ada tantangan tapi juga menyenangkan, tapi pemain akan kehilangan kesenangan kalau pada saat dia tersesat misalkan tidak bisa kembali ke arah di mana game tersebut di skenariokan. Hal ini mencakup pemetaan sistem, memahami tempat di dalam kaitannya dengan pemain lain atau tujuan dari game, serta umpan balik interaksi, dampak dari tindakan pada sistem. Contoh dari heuristic evaluation yang pertama ya, ini adalah game Spiritfarer ya. Jadi ini contoh bagus katanya, di mana feedback dalam interaksi ini adalah bagian dari suasana hati ya karakter The Spiritfarer. Jadi feedback yang cepat, identifikasi yang cepat dari clue mungkin ya, ada yang harus dipecahkan, yang harus diikuti oleh pemain pada saat berinteraksi. Misalkan di sini ada pemain berinteraksi dengan penumpang di kapal, langsung mendapatkan umpan balik tentang dampak tindakan terhadap suasana hati mereka.
ya kondisi mereka, apa yang harus kita lakukan supaya kita mendapatkan keuntungan atau membuat suasana hati mereka senang sehingga akan membantu misalkan dalam perjalanan atau dalam skenario untuk mencapai tujuan dari game tersebut. Ini dari waktu-waktu memungkinkan dalam game ini mengetahui sifat dan preferensi kepribadian setiap tamu eh, tamu di dalam penumpang tersebut sehingga dapat menjaga semangat mereka. Tujuannya adalah apa yang bisa dilakukan berdasarkan dari keinginan setiap karakter. Kita bisa melihat misalkan videonya, silahkan bisa disaksikan. Oke, itu contoh interaksi dan feedback dari game dalam Spiritfarer yang bisa diterima dan dilaksanakan, dimengerti oleh pemain dengan cepat. Nomor 2 yaitu mencocokkan antara sistem dan dunia nyata. Ya, jadi desain harus berbicara dalam bahasa pengguna. Gunakan kata, frasa, konsep yang akrab bagi pengguna, termasuk juga menggunakan alat-alat yang umum dilakukan pengguna dalam kehidupan sehari-harinya di dalam game, sehingga tidak perlu adanya petunjuk. Ya, harus mengikuti konvensi dunia nyata, buat informasi yang muncul dalam urutan yang alami dan logis. Logis ya, mudah dipahami. Game yang didasarkan pada aturan yang logis dan konsisten jauh lebih mudah dipelajari karena pemain dapat menavigasinya secara intuitif, secara intuisi, bahkan tanpa harus melihat kepada user guide misalkan ya. Ini tidak berarti bahwa mereka harus mewakili dunia nyata dengan tepat, tapi mungkin misalkan saja ya contohnya tadi ada kakas atau tools yang mirip-mirip dengan yang ada di dunia nyata, mungkin punya kemampuan yang lebih, tapi pada dasarnya fungsinya itu tidak jauh berbeda. Ya. Misalkan di sini jika alat tersebut melanggar hukum dasar fisika ya yang kita ketahui secara umum ya, misalkan benda itu kalau jatuhnya itu pasti ke bawah dan seterusnya, atau norma yang ditetapkan akan mengakibatkan peningkatan beban kognitif. Orang akan berpikir dulu sebelum kenapa ini terjadi, kenapa susah dilaksanakan, kenapa tidak sesuai dengan kondisi di dunia nyata. Contoh dari game yang cukup populer ini adalah Valheim ya. Valheim adalah game bertahan hidup ya, survival mungkin ya dalam istilahnya yang lain, berlatarkan alam baka Viking ya. Pemain mengelola sejumlah besar sumber daya baik nyata ataupun fiksi. Properti yang akan bisa didapatkan oleh pemain itu sangat banyak dan hampir mustahil diingat, terutama fungsinya untuk apa jika tidak didasarkan pada dunia nyata ya. Tetapi juga tidak persis sama dengan dunia nyata, fungsinya sama, bentuknya hampir mirip, tapi dirancang tidak membosankan. Misalkan katanya di sini pemain ini perlu makan ya untuk tokoh yang dia mainkan. Ini sesuai dengan konvensi dunia nyata bahwa buah beri atau jamur ini bisa dimakan ya, tapi tidak mengenyangkan, tidak terlalu bergizi, dan kadang-kadang juga jamur beracun. Sayuran baik kesehatan,
termasuk misalkan daging ini akan memberikan kekuatan stamina yang paling tinggi. Ini konvensi yang biasa kita dapatkan di dunia nyata ya. Baik, kita lihat videonya untuk Valheim. Oke, tadi video dari Valheim, kita lihat juga konvensi dari dunia nyata yang dipakai itu termasuk juga senjatanya ya, panah, apa itu palu, kampak, ya meskipun bentuknya bisa sedikit berbeda, tapi secara dasar fungsinya itu adalah sama ya, sehingga pemain tidak perlu menebak-nebak bagaimana cara apa itu menggunakannya. Baik, untuk yang ketiga ini adalah kontrol dan kebebasan pengguna. Harus diketahui bahwa dalam game ini besar kemungkinan pengguna dapat melakukan kesalahan. Ya, gimana apakah sehingga dia gagal meneruskan permainannya misalkan. Dan pengguna membutuhkan pintu keluar darurat ya, exit yang ditandai dengan jelas untuk meninggalkan tindakan yang tidak diinginkan tanpa harus melalui proses yang panjang. Kesalahan memang tidak bisa dihindari dan beberapa game itu memperlakukan hukuman ketat. Bahkan katanya kalau bisa melakukan kesalahan, beberapa game itu tokoh yang dimainkan oleh pemain itu bisa mati ya. Katanya kematian adalah bagian dari banyak video game. Dan membuat kesalahan fatal biasanya mengembalikan pemain ke checkpoint tertentu. Game akan melakukan saving otomatis, tidak perlu pemain itu mengulang gagal di level 4 ya, kalau mau main lagi mesti dari level 1 misalkan, tapi dari checkpoint yang mungkin ada di level 4. Nah, panjang interval antara checkpoint adalah salah satu faktor kunci dalam menentukan kesulitan game. Semakin panjang interval checkpointnya, maka game tersebut akan semakin sulit untuk diselesaikan. Ini biasanya dalam desain game mungkin level kesulitannya semakin tinggi, maka checkpoint intervalnya bisa semakin panjang. Ini contohnya adalah Limbo ya, salah satu game favorit saya sebetulnya. Dalam video game platform teka-teki ya, Limbo ini juga nanti kita bisa bahas lagi bahwa desainnya juga sangat minimalis termasuk dalam penggunaan warna. Karakter yang kita mainkan dalam game Limbo secara teratur menyerah pada kematian yang menyakitkan. Ya, tolong diingat ini game bukan untuk anak kecil, ya karena di sana kematiannya rada-rada sadis ya. Hasil ini merupakan bagian dari narasi game. Memang gamenya dirancang untuk itu. Ada pencapaian langkah untuk menyelesaikan game dengan 5 kematian atau kurang. Jadi sulit sekali menggunakan game ini dari awal sampai akhir. Kematiannya kurang dari 5. Kenapa? Karena memang dirancang seperti itu. Nah, tetapi pemain tetap bisa menyelesaikan game ini karena setiap kematian terjadi dia bisa mengulangnya dari checkpoint yang terdekat. Ya. Baik, kita lihat video dari game Limbo.
Baik, itu contoh game Limbo ya. Jadi dari desainnya yang membuat game ini menarik adalah atmosfernya yang cukup menakutkan dan menegangkan. Berarti desainnya itu cukup berhasil. Baik, kita lanjutkan ke nomor 4, yaitu konsistensi dan standar. Pengguna tidak perlu bertanya-tanya apakah kata, situasi, atau tindakan yang berbeda memiliki arti yang sama. Ikuti konvensi dari platform industri. Selain mencerminkan dunia nyata, game juga berbagi bahasa unik dan prinsip pola umum. Jadi, video game di sini menggunakan pola interaktif yang konsisten untuk meningkatkan kemampuan belajar. Orang yang sudah biasa belajar pakai game tembak-tembakan ya, dari satu game tertentu ke game yang lain dengan genre yang mirip, ini tidak akan merasakan kesulitan untuk beradaptasi. Jadi secara intuitif gamer berpengalaman mengetahui cara menggerakkan karakter dengan keyboard atau mungkin dengan joystick ya, pengontrol. Bagaimana cara berlari, bagaimana cara melompat, bergerak, menyerang, memblokir, menembak ya, tadi saya sebutkan. Berinteraksi dengan objek, karena prinsip-prinsip ini cukup konsisten dalam setiap game maupun seluruh industri. Ya, kalau di keyboard biasanya pakai spacebar, pakai keypad ya, panah kiri, panah kanan, panah atas, ataupun pakai huruf W, huruf A, huruf D ya, W untuk maju misalkan, S untuk mundur dan seterusnya. Biasanya di setiap game ini mempunyai konvensi yang sama atau mirip. Baik, ini contohnya untuk game Black Book ya. Ini adalah perpaduan dunia fisik dan digital yang bisa sangat menarik, di mana game Black Book, yaitu game role play petualangan, ini sengaja meniru pengaturan permainan kartu deck building tradisional, main kartu ya. Untuk melakukan suatu tindakan, pemain memilih urutan kartu dari tangan mereka dan pengaturannya sangat mirip dengan permainan kartu fisik ya, kayak main kartu, kayak main remi ya, main 4-1 dan seterusnya. Bagaimana kita memegang kartu, bagaimana kita mengambil kartu, bagaimana kita menyerahkan kartu atau memperlihatkan kartu kepada lawan main. Baik, kita lihat videonya game Black Book. Oke, itu tadi video dari game Black Book, dan yang kelima di sini adalah pencegahan kesalahan atau error. Ya, jadi seperti yang sudah dibahas di awal ya, di video yang lain juga mengenai error tolerance ya. Pesan kesalahan yang baik itu penting, tetapi desain terbaik dengan hati-hati mencegah terjadinya masalah dari awal. Hilangkan kondisi rawan kesalahan atau periksa kondisi tersebut dan berikan opsi konfirmasi kepada pengguna sebelum mereka melakukan tindakan. Artinya adalah sebelum pemain melakukan kesalahan, ada tindakan-tindakan pencegahan dalam desain game tersebut. Contohnya ini adalah dalam pencegahan dan pemulihan kesalahan, terutama dalam game open world
Ya, bagaimana seorang pemain itu bisa menjelajah pulau yang sangat kota yang sangat luas, ya, non linear, bisa ngambil jalur sendiri, tidak diarahkan, tetapi jangan sampai pemainnya itu tersesat pada saat menjelajah. Contohnya ini di game Rime, ya, ini game yang menurut saya desain minimalisnya juga sederhana tapi sangat menarik. Untuk membantu pemain tetap di jalur, banyak video game memiliki rintangan yang mencegah karakter menyimpang dari jalur utama. Seakan-akan tidak ada rintangan, tetapi sebetulnya pemain itu diarahkan ke jalur tertentu. Ya, misalkan dalam game Rime, karakter yang mencoba berenang ke arah yang salah, ya ada berenang di laut, segera bertemu dengan ubur-ubur yang menghalangi jalannya, atau mungkin beralih sangat dekat ke tebing, dia berhenti dan menyeimbangkan diri untuk beberapa saat, memungkinkan pemain untuk memperbaiki jalur dan mencegah jika jatuh tidak sengaja. Ini konsep ini ternyata juga banyak digunakan di game-game yang temanya itu adalah open road, ya. Oke, kita lihat videonya dari game Rime. Oke, itu game Rime ya. Jadi pada dasarnya game open world itu seakan-akan dunianya tanpa batas, tetapi pada desainnya itu diarahkan ke ke posisi tertentu, ke arah tertentu supaya pemain bisa menyelesaikan game. Baik, itu 5 usability heuristic yang kita bahas dulu dalam video ini. Kita akan lanjutkan game usability heuristic di video selanjutnya.